Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neliana, NIM 1815400125, tingkat 2, Prodi D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Di sini saya akan melakukan video roleplay tentang asuhan persalinan normal 60 langkah. Sebelumnya, kita harus mengetahui tanda gejala kala 2, yaitu dorongan ingin meneran, vulva vagina membuka, tekanan pada anus, kemudian perineum menonjol. Selanjutnya yaitu persiapan alat untuk menolong persalinan. Ada bak instrumen berisikan handscoon, kemudian alat partus set yaitu gunting tali pusat, klem tali pusat, kemudian setengah koher, ada gunting benang, kemudian ada gunting epis, pinset anatomis, kemudian selanjutnya yaitu ada alat TTV, yaitu tensimeter, stetoskop, kemudian ada Linex, salep mata, oksitosin, kemudian ada Vitka, HB0, spet yaitu ada spet 3 cc, spet 1 cc, penghisap lendir, kemudian ada kom kecil, bengkok 1 buah, kemudian ada pantom vulva, kemudian bak instrumen, baki, ada APD lengkap yaitu handscoon, jelmek, sepatu boot, kacamata, masker, penutup kepala. Kemudian ada pakaian bayi, bedong, penutup kepala, handuk 2 buah, underpad, perlak, ada air klorin, air DTT, tempat wadah untuk meletakkan plasenta, dan tempat sampah untuk sampah tajam. Kemudian selanjutnya yaitu membuka spet. Spet sudah dibuka dan sudah diletakkan di dalam bak instrumen. Selanjutnya yaitu patahkan ampul, kemudian menggunakan celemek. Celemek sudah terpakai. Dan APD seperti penutup kepala, kacamata, masker, kemudian sepatu boot juga sudah digunakan, APD lengkap. Kemudian melakukan cuci tangan 6 langkah di bawah air mengalir. Singsingkan lengan baju ke keran, kemudian lakukan cuci tangan. Kemudian bilas, kemudian lap menggunakan handuk bersih atau kering. Kemudian mengenakan handscoon sebelah. Kemudian handscoon sudah terpasang, kemudian memasukkan oksitosin ke dalam spet. Kemudian dekatkan alat pada ibu. Kemudian menggunakan sarung tangan sebelah kiri. Kemudian handscoon sudah terpasang, melakukan vulva hygiene. Ibu, permisi ya Bu ya. Iya. Vulva hygiene. Membersihkan atau melakukan vulva hygiene yaitu labia mayora kanan, labia mayora kiri, labia minora kanan, labia minora kiri, kemudian vestibulum sampai ke anus. Kemudian periksa apakah pembukaan sudah lengkap. Masukkan tangan kita secara perlahan, melihat apakah pembukaan sudah lengkap. Kemudian pembukaan sudah lengkap, porsio tidak teraba, kemudian tidak ada tumor pada jalan lahir. Ketuban sudah pecah,
Tetapi jika ketuban belum pecah, maka kita lakukan amniotomi untuk memecahkan selaput ketuban. Tapi di sini ditemukan ketuban sudah pecah. Kemudian dekontaminasi sarung tangan di bawah air klorin 0,5%. Buka sarung tangan secara terbalik. Buka sarung tangan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu cuci tangan 6 langkah. Keringkan dengan handuk bersih. Ibu, permisi ya Bu ya. Kita ingin mendengarkan dulu DJJ bayinya. Kemudian memberitahu Ibu hasil pemeriksaan. Ibu, pembukaan Ibu sudah lengkap, ketuban sudah pecah. Kemudian DJJ Ibu normal 142 kali per menit ya Bu ya. Ibu jangan lupa memberi dukungan pada anaknya ya Bu ya. Nanti jika ada kontraksi, Ibu boleh meneran ya Bu. Kemudian Ibu istirahat, atau ibunya juga bisa memberi minum di sela-sela kontraksi ya Bu ya. Kemudian persiapan pertolongan yaitu meletakkan handuk di atas perut ibu. Isi ya Bu ya. Iya. Meletakkan perlak di bawah bokong ibu. Ibu boleh angkat kaki. Meletakkan kain 1/3 di bawah bokong ibu. Ibu, kakinya boleh diangkat sedikit ya Bu. Kemudian dekatkan alat pada ibu. Buka, tutup partuset, lihat kelengkapan alat. Kelengkapan alat sudah lengkap. Kemudian gunakan handscoon. Kemudian sarung tangan atau handscoon sudah terpakai. Setelah kepala bayi berada 5-6 cm di depan vulva, lindungi perineum. Kemudian tangan yang satu melindungi kepala bayi agar tidak terjadi defleksi. Anjurkan ibu untuk meneran. Ibu silakan bantu meneran ya Bu. Kemudian selanjutnya yaitu periksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat dan ambil tindakan yang sesuai jika hal tersebut terjadi. Jika tali pusat melilit leher secara longgar, maka lepaskan lewat bagian atas kepala bayi. Jika tali pusat melilit leher secara kuat, klem tali pusat di antara dua tempat, kemudian potong di antara kedua klem tersebut. Kemudian tunggu kepala bayi melakukan putaran paksi luar. Setelah kepala bayi melakukan putaran paksi luar, pegang secara biparetal. Anjurkan ibu untuk meneran saat berkontraksi. Ibu bisa meneran ya Bu? Iya. Terus Bu. Kemudian dengan lembut menggerakkan kepala ke arah bawah untuk melahirkan bahu depan. Kemudian gerakan kepala ke atas untuk melahirkan bahu belakang. Setelah kedua bahu lahir, geser tangan ke arah bawah perineum ibu untuk menyanggah kepala, lengan, dan siku sebelah bawah. Kemudian gunakan tangan satu untuk menelusuri atau melakukan sanggah susur untuk melahirkan lengan, siku, kaki, dan setelah bayi lahir, lakukan penilaian sepintas, yaitu apakah bayi cukup bulan. Bayi cukup bulan, kemudian apakah air ketuban bercampur dengan mekonium. Tidak bercampur dengan mekonium. Kemudian apakah bayi menangis kuat dan bernapas tanpa sulit. Bayi menangis kuat, bernapas normal. Kemudian apakah gerakan bayi aktif. Gerakan bayi aktif. Kemudian letakkan bayi di atas perut ibu. Lalu keringkan tubuh bayi tanpa harus membersihkan vernix.
Kemudian jangan lupa pakaikan bayi topi agar tetap terjaga kehangatannya. Selanjutnya yaitu cek apakah masih ada janin kedua. Tidak ada janin kedua, lahir tunggal. Dan, ibu, nanti saya akan suntikan oksitosin untuk memicu agar ada kontraksi pada uterus ibu ya Bu ya. Nanti agak sedikit sakit ya Bu. Iya, bidan. Kemudian lakukan penyuntikan di paha kanan. Bu, tahan ya Bu ya. Iya. Aspirasi agar tidak ada gelembung udara. Tidak ada darah. Selanjutnya yaitu klem tali pusat 3 cm dari tubuh bayi. Kemudian ambil, kemudian urut sampai tali pusat tidak berdenyut. Kemudian klem satu lagi 1-2 cm dari klem yang pertama. Kemudian gunting tali pusat di tengah-tengah. Lindungi tali pusat, lindungi perut bayi dari gunting tali pusat. Gendong bayi. Kemudian lakukan IMD pada ibu, itu inisiasi menyusui dini pada awal. Ibu, permisi ya Bu ya, anaknya dilakukan inisiasi menyusui dini ya Bu. Kemudian selanjutnya yaitu pindahkan klem 5-10 cm dari vulva ibu. Setelah itu lakukan penegangan tali pusat terkendali. Setelah uterus berkontraksi, lakukan untuk melahirkan plasenta, yaitu tarik sejajar dengan lantai. Ibu bisa bantu ya Bu. Iya, Terus Bu. Setelah plasenta tampak di depan vulva, tangkap plasenta yaitu dengan cara terpilin, memutar dan secara terpilin. Kemudian letakkan plasenta pada wadah yang telah disediakan. Ibu, saya akan lakukan masase pundus uterus untuk melihat apakah kontraksi uterus ibu berjalan secara normal ya Bu ya. Saya akan melakukan selama 15 detik. Kemudian uterus yaitu tidak lembek. Jika uterus lembek, maka akan menimbulkan perdarahan atau yang disebut dengan atonia uteri. Kemudian yang selanjutnya yaitu periksa plasenta, yaitu berat plasenta 500 gram, kemudian selaput utuh, kotiledon berjumlah 20, panjang tali pusatnya yaitu 50 cm. Kemudian evaluasi kehilangan itu laserasi pada jalan lahir ibu, yaitu tekan-tekan. Kemudian tidak ada laserasi pada jalan lahir. Kemudian tidak diperlukan untuk melakukan penjahitan, tetapi jika ada laserasi maka dilakukan penjahitan. Kemudian yaitu pastikan uterus ibu berkontraksi agar tidak menimbulkan perdarahan. Lakukan cuci tangan dengan cara selama 10 menit. Pastikan uterus berkontraksi. Uterus keras, kandung kemihnya kosong ya Bu ya. Ibu, agar uterus anaknya tetap berkontraksi, nanti saya akan ajarkan ibu untuk melakukan uterus selama 15 detik. Saya akan melakukan masase pundus uterus. Saya akan ajarkan ibu ya Bu ya. Uterus keras ya Bu ya. Lakukan selama 15 detik ya Bu, agar tidak terjadi perdarahan. Kemudian estimasi jumlah kehilangan darah. Jumlah kehilangan darah tidak lebih dari 500 cc. Itu periksa nadi ibu. Ibu, nadinya normal yaitu 78 kali per menit. Kemudian
pernapasan anak ibu spontan. Tetap jaga kehangatan anaknya terus ya Bu ya, Iya, supaya Bunda. bayinya tidak kedinginan. Iya. Tempatkan semua peralatan di larutan klorin. Sampah buang pada tempat sampah medis, kemudian pet buang pada tempat. Pak. Kemudian bersihkan ibu menggunakan waslap. Posisikan ibu senyaman mungkin. Ibu permisi ya Bu, saya akan membersihkan sisa-sisa cairan ketuban ataupun darahnya ya Bu ya. Kemudian mendekontaminasi tempat bersalin. Membuka waslap. Kemudian mencucikan sarung tangan di bawah air klorin 0,5% secara terbalik. Kemudian cuci tangan 6 langkah di bawah air mengalir. Kencingkan lengan baju, lepaskan perhiasan. 1. Ibu permisi ya Bu. Iya. Makan bayi, kemudian kotak. Kemudian pasang sarung tangan. Kemudian sarung tangan sudah terpakai. Kemudian beri salep mata. Kemudian suntikkan Vitka 1 pada paha kiri. Pemeriksaan fisik dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Kemudian setelah pemberian vitamin K1, yaitu lanjutkan dengan pemberian 1 jam, yaitu pemberian Vitka 1 selama 1 jam. Lanjutkan yaitu dengan pemberian HbN0 di paha kanan anterolateral bayi. Ibu, bayinya sudah dilakukan pemeriksaan. Kemudian dilakukan menyusu lagi ya Bu. Iya. Lepaskan sarung tangan di dalam larutan klorin 0,5% secara terbalik. Kemudian cuci tangan 6 langkah. 1, 2, 3. Keringkan dengan handuk bersih. Setelah melakukan semua pemeriksaan, jangan lupa melengkapi partograf dan melakukan pendokumentasian. Terima kasih.